إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Kenapa bisa seperti itu? Itulah ilmu tidak dimanfaatkan. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, bertambah ilmu tiap hari dia mengaji ilmu tapi tidak bermanfaat, ilmunya ya seperti itu jadinya. Tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita disuruh selalu meminta hidayah seperti Nabi dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nabi pertama diminta al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda, petunjuk, hidayah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad min Allah illa wahdah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, kata Nabi, tapi tidak bertambah hidayah dan petunjuk pada dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bu'dan. Menuntut ilmu, mencari ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa bisa bertambah jauh? Itu nanti hidayah tidak dapat. Nah, sekalipun dia berilmu, sekalipun dia bertambah tiap hari ilmunya menuntut banyak, tapi hidayah terhadap sesat. Nah ini yang kira-kira membawa aliran-aliran sesat. Orangnya pintar bekerja, kitab ngajar membaca, tahu semuanya, tapi hukum dilanggarnya. Jadi hukum dari buat orang, bukan buat inya. Dia bisa menyampaikan tapi tidak bisa memakai. Bakar dirinya sendiri, menerangi orang lain tapi dirinya terbakar. Nah ini orang yang berilmu, bisa menyampaikan, bisa mengatakan, bisa menasihati, tapi dia sendiri tidak memakainya. Akan seperti lilin, orang lain dapat mengambil manfaat ilmunya, tapi dirinya terbakar. Begitu di akhirat nantinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala lebih keras, lebih dahsyat daripada orang yang jahil. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Sesungguhnya kata Nabi SAW, asyaddan nasi 'adzaban, paling keras siksaannya karena di hari kiamat, alimun, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang tahu hukum halal haram begini-begini, dia tahu semuanya, tapi lam yanfa'hu Allah bi'ilmi, Allah tidak memberikan manfaat ilmunya, ya tidak hidayah. Nah ini masalah ini sangat penting. Jadi kita disuruh kalau bisa tiap habis sholat itu jangan lupa doa untuk hidayah ini. Nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu pasti akan selamat. Kalau sudah huda, petunjuk kepada dirinya, yang kedua diminta mudah datang. Wa tuqa, ketakwaan akan datang. Hidayah sudah melihat jalan, sudah terbuka baginya untuk melihat mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Disitulah timbul takwa. Yang kedua diminta lagi al-huda wa tuqa. Yang ketiga, sudah takwa timbul di hatinya agar dapat dia melaksanakannya, al-afaf wal afaf, menghindarkan daripada yang syubhat, daripada yang haram, tidak akan diambilnya. Syubhat dia tidak ambil, apalagi haram. Dia suci, bersih dirinya, ifah dirinya. Nah, yang terakhir wal ghina, karena bina keempat, sudah cukup segala-galanya, dia merasa cukup. Dapat 10.000 syukur, 20.000 syukur, berapa pun diberikan oleh Allah, dia merasa cukup. Al-ghina itu cukup, bukan kaya, tapi cukup. Kaya belum tentu cukup. Banyak orang diberikan yang 1 miliar bisa kaya cukup. Ada orang sugih miliar-miliar, bisa sarang burung, bisa suara, bisa macam-macam, bisa, tapi tidak cukup. Beda lagi rasanya. Rasa hati itu menghendaki itu ini, satu diberi satu, dua hendak tiga. Satu lembah emas diberikan, hendak dua hendak tiga. Akhirnya kan ada habis. Bila turap dari kecuali yang mungkin bakalan tanah mati hanya empeh dari cita-cita. Nah ini kalau sudah gina, cukup berapa aja diberi Tuhan, dia bersyukur, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita para ulama itu mudah-mudahan al-ghina dari itu rasa cukup itu ada. Apapun cukup.
itu yang kita ambil. Jadi pondok pesantren Darussalam Martapura mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua dan para alumni utamanya yang sudah mendapatkan ilmu daripada pondok pesantren Darussalam, amalkan kemudian sebarkan. Alhamdulillah semuanya guru-guru berkatan kan ada berkatan kampung. Alhamdulillah membawakan ilmu disimpan tidak akan berkembang, tapi ilmu diajarkan, disampaikan terus bertambah. Itu ilmu berkat. Berkat guru-guru kita di pondok pesantren Darussalam, terutama guru-guru Tuhan kita, para pemimpin kita yang mengajarkan kepada kita ilmu manfaat buat kita semua dan mereka ikhlas. Jadi keikhlasan itulah yang memberikan ilmu pengetahuan agama disampaikan kepada santri-santrinya, itu yang lebar luas dan kemana-mana sudah kita rasakan kenikmatannya tentang ilmu yang berada di pondok pesantren Darussalam ini. Nah, jadi kalau sudah ulama-ulama kita seperti sekarang di akhir zaman ini banyak yang tidak lagi penggantinya, susah kita cari. Dan pernah yang kita hauli barusan tadi malam menghauli ulama besar kita di Martapura, Syekhuna wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arif billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau tidak akan ada tergantikan, yang akan datang kita tunggu mungkin puluhan 20 tahun belum ada yang menggantikannya, tapi harapan kita mudah-mudahan anak sini kan menggantikan menggantikan seorang-orangnya di majelis. Nah, sementara mereka 15 tahun belum ada majelis ilmu, hanya majelis disambung maulid Nabi, Dalailul Khairat, Burdah, malam Senin dan malam Jumat itu ada. Tapi majelis yang membaca kitab, menyampaikan ilmu ke masyarakat, belum ada yang menggantikan, belum ada yang berani duduk di situ. Nah, ini yang disebut Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah SAW sudah terbukti, sekarang ini kita buktikan sudah masuk sih. Hadis ini kalau kita teliti, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seorang hamba itu dari dadanya langsung diambil, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu seorang itu dengan cara mematikan ulama. Qabdil ulama, mencabut rohnya ulama. Bila seorang ulama besar sudah dicabut rohnya, otomatis ilmu di bawahnya itu otomatis. Jadi Allah akan menghapus ilmu dari seseorang itu, orangnya dimatikan habis. Kaulah dibacakan secara langsung ilmu tidak dapat. Al-ilmu bil-ta'allum, ilmu harus dipelajari, berijtihad, sungguh-sungguh dicari. Karena kalau diwariskan secara langsung tidak bisa diwaris, harus belajar. Biarnya anak guru, biar anak ulama, turunannya abahnya kayaknya datangnya ahli barataan pun yang akan mengaji, karena menuntut kalau abahnya kayaknya dan belajar tidak akan menjadi orang alim, tidak akan pintar. Orang yang dapat yang ada padahal dekat darinya turunannya mungkin ada mengaji. Nah, kalau sudah diambil Tuhan seorang yang berilmu meninggal dunia, otomatis ilmu di bawahnya hatta idza lam yabqa 'alimun. Dan sehingga kalau sudah tidak ada lagi tersisa orang alim di dunia, ini sudah kita rasakan kalau satu persatu orang alim yang diambil di Darussalam ini kita merasakan sudah di guru-guru Tuhan habis tugas lingkungan, tinggal teman-teman aja lagi. Ada juga masih orang Tuhannya uzur, istirahat, kalau lagi mengajar di rumah, kalau turun lagi beberapa orang sudah. Sudah jelas itu hatta idza lam alimun kata Nabi, sehingga tidak ada lagi tersisa orang alim dunia ini. Apa yang terjadi? Dalam zaman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengangkat pimpinannya karena mengangkat orang yang dimintai fatwa dan nasihatnya karena ru'usan juhala, pemimpin yang jahil. Yang kata ulama apa? Ya asbun, asal bunyi. Makanan duduk di tempat yang strategis
Kedudukan yang penting seperti di negara kita Indonesia yang penting itu ada 4 nih. Kedudukan yang paling penting di dunia diduduki oleh orang yang lulusan juhala ini, pemimpin-pemimpin yang jahil duduk di situ, maka yang penting didudukinya. Kenapa? Karena orang alimnya habis satu persatu dah. Ada juga orang alim uzlah, bersembunyi dan boleh keluar. Melihat dunia sudah keadaannya hancur, rusak, moral akhlaknya. Apa yang terjadi? Kedudukan yang paling penting. MUI, ini kedudukan penting, Majelis Ulama Indonesia. MUI, Kementerian Agama, lagi KUA, Kantor Urusan Agama, satu lagi NU, Nahdlatul Ulama. 4 macam penting ini, keempat-empatnya. Di pertama MUI, Majelis Ulama, mesti orang yang alim di situ. Sebutannya sudah Majelis Ulama, kumpulan ulama di situ. Tapi sekarang MUI kemasukan juga sudah dari pusat ke bawah, masuk angin. Artinya kan semestinya duduk di situ duduk. Nah, ada ilmu di agama umat duduk. Nah, disusupi orang. Apalagi dia berilmu juga, tapi alirannya lain dengan paham kita ahli sunnah wal jamaah, rusak sudah tidak ada. Wahabinya ada juga di situ, paham-paham lain ada juga masuk di situ. Nah, masuklah. Maka ini menentukan masalah hukum lagi dalam majelis ulama. Fatwa ulama dipakai dari sekarang, fatwa macam-macam. Sekarang boleh, esok ada pulang, bisa bawa-bawa. Nah, ini gara-garanya yang masuk nang jahilun murakkabun. Ingat ya ulang. Al-kalamu wal lafdun murakkab. Nah, ini kalau jahilun murakkab yang duduk di situ sudah, artinya yang bungol duduk di situ. Kalau semestinya kalau orang alim, padahal majelis ulama bacaannya harus orang alim, sadar diri aturannya. Nah, agama lain sama dengan sudah. Nanti itu yang kata nanti tadi, bila sudah tidak ada lagi orang alimnya duduk kata alim. Kita kodana urusan Tuhan. Jadi kita ada kemampuan disuruh maju aja. Bismillah. Apalagi kita ada keluaran Darussalam, pesantren, ada mengerti dan paham, disuruh orang jangan bakal unjuk-unjuk mana di masjid, dilanggar, kita hadir, lihat imamnya tadi ada, orang baca tahlilan sana, kita malah sembunyi masuk orang nanti. Maka disuruh orang ya, padahal sama ada ilmunya, bisa jadi imam, selamatkan gitu jamaah. Pun kita bersembunyi juga, maju dalam makanan tadi, akhirnya jamaah lain nggak masuk. Jamaah nggak kata ahli sunnah wal jamaah. Ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa lagi sudah. Assalamualaikum bubar. Nah, assalamualaikum bubar dulunya apa? Sejauhan sudah. Karena lagi kan macam ahli sunnah yang berzikir berwujud istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sekali lagi. Sudah dimasukin karena kita mundur, kita ada mau. Ini bukan waktunya lagi. Tawadhu, bukan waktunya lagi tawadhu. Kalau sudah ada lagi, sudah kita wajib maju. Jangan sampai diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kita melihat sedih, sudah ada nih masjid besar, masjidnya harus orang sebut. Laporan sudah ada, masjidnya besar, bertingkat, ganal, mewah, basi, karpet, ambal, ganal. Yang asalnya ahli sunnah wal jamaah, assalamualaikum berwirid, sekarang sudah tidak ada wirid lagi. Masuk sudah imam yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sudah. Ini sedih kita, diambil alih karena ketua masjidnya, ampun masjidnya, membangun masjidnya, dimasukinya sudah. Nah, karena kita kami mau berharap ke masjid, nah ahli sunnahnya kami mau mendekat ke muka masjid. Nah, ini diambil orang. Itu menyedihkan itu. Sebetulnya kita yang mengambil alih ampun orang, sebetulnya kita yang merangkul orang supaya masuk ahli sunnah wal jamaah. Ini sedih kita masukkan. Bahkan sudah ada tamengnya, ada masjid namanya lagi Imam Syafi'i. Karena ada masjid Imam Syafi'i. Syafi'i adalah tidak kada murid, bukan Syafi'i. Jadi orang terbanyak Imam Syafi'i dan masjid Imam Syafi'i. Karena sunnah Syafi'i, Imam kita, mazhab kita. Nah, masuk orang lagi, saya lihatin kamu lakukan lain. Nah, itu disamarkan ya sudah. Di kelabuinya sudah kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah.
Nah ini harapan kita dari alumni-alumni Darussalam yang perlu membentengi diri, kampung, halaman, jangan sampai kemasukan orang-orang yang tidak berpaham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tanamkan ilmu-ilmu yang ada di Darussalam, tanamkan lagi kepada mereka. Dan dari kaidah kita yang mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, tanamkan kepada mereka. Nah inilah kita sedih, ulama-ulama satu persatu diambil habis. Nah kalau sudah kali lagi itulah tadi. Dan urusan juhala. Nah kalau sudah urusan juhala, kata Nabi, orang jahil yang duduk di tempat-tempat yang penting, fasuilu, mereka ditanya tentang hukum, tentang masalah, fa'aftau bil ghairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Ini bagi ulama fatwanya keluar tanpa ilmu, sekarang asbun asal dulu, kami teliti dulu apakah yang benar atau tidak, salah atau tidak. Nah ada tahu-tahu langsung keluar fatwa. Kali ini fatwa gede, halal, besok haram. Kita kalau masuk angin, dia boleh tidak benar. Kenapa pakai sablar balik ngomong? Nah inilah sudah jelas nyata itu sudah. Kada rahasia lagi, tapi rahasia umum. Tahu sudah orang berkata. Nah, tinggal ditanya saja. Kemana kita mengarahkan? Nah kasihan anak turunan kita akan datang. Kita seandainya masih kuat, masih mampu menjaga benteng diri kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita tidak akan lama juga hidup. Berapa tahun kita lama bertahan? Belum tahu umur kita panjang atau tidak kan? Anak turunan kita yang kasihan. Mereka kena kebingungan. Sedangkan ulama, guru Ahlussunnah wal Jamaah sudah mati yang satu persatu. Kemana mereka menuntut? Kemana mereka masuk? Kemana mereka mencari guru? Nah, mungkin kita tanam daripada sekarang ini dalam diri mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau sudah fa'afdhu bi ghairi ilmin, apa jadinya kata Nabi? Fadallu, mereka sesat. Wa adallu, menyesatkan orang. Nah, jadi mereka sendiri sesat, menyesatkan orang pula. Tidak hanya sesat torongan, dia ada sesat torongan, tapi orang dibawainya. Contoh seperti mana aliran sesatkan sembahyang dan tamat sembahyang ini, bawaan kayaknya torongan. Bawaan. Dibawainya orangnya, kawanannya, keluarga dibawainya untuk amat sholat. Nah ini sudah jelas, dalil sudah jelas, Nabi sudah jelas menyampaikan masalah sholat hukumnya wajib. Kenapa ampih bisa tamat, dari mana dapatnya? Nah heran, dari lulusan Darussalam ada juga yang tamat sembahyang. Nah ini heran. Nah mana hakikat? Sekali diselidiki laporannya, tamat Darussalam mengaji pulang ke Bunjuk 2-3 bulan aja. Darussalam puluhan tahun mengaji dari awalnya sampai ulia tamat. Mengaji 3 bulan ke Bunjuk, nambah tengah malaman tuh. Bunjuk mana ngaji? Saya keluar daripada di Bunjuk tamat sembahyang membuat orang. Maka keluarnya kepada Darussalam. Nah tamat sembahyang kepada Darussalam. Nah jadi orang awamnya kalau nggak tahu ilmu orang babayanya juga dosa juga. Maka kamu dosa itu orang aja. Nah lalu tapi semuanya mu'tabar. Tidak ada yang menyalahi agama, tidak ada yang menyalahi syariat Nabi Muhammad SAW. Semua lurus. Kitab-kitabnya boleh dipertanggungjawabkan, pengarang-pengarangnya sudah semua orang ulama, alim-alim besar bertanggung jawab. Tapi inilah keadaan yang kita lihat. Nah ini jangan terpengaruh kita, terutama alumni Darussalam jangan sampai terpengaruh dengan keadaan itu. Yakini bahwa Darussalam, Martapura, ulama-ulama besar yang memimpin Darussalam dari sejak dulu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka kita yakin mereka berpegang Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an, hadis, ijma' dan kias pegangan mereka. Mazhabnya Syafi'i. Jangan menyimpang. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Anak turunan kita lurus berfahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat sampai ke akhirat kita bawa manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah manfaatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat, dan guru kita menyebarkan ilmu agama, dipanjangkan umur, disahkan badan, dikuatkan imannya. Terutama guru kita yang hadir pada hari ini, Guru Haji Muhammad Rifani, Guru Muhammad, juga mudah-mudahan dipanjangkan umur, disahkan badan, dikuatkan iman, menyampaikan ilmu agama di seluruh pelosok penjuru dunia ini. Mudah-mudahan beliau juga
membawa jalan-jalan yang lurus kepada kita semua sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, saudara sekalian. Dan tujuan lain menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Pondok Pesantren Darussalam, kepada guru menerima. Terima kasih. Secara selanjutnya tahlilan dan doa untuk ini kami mintakan kepada guru Ibrani. Mungkin sebelum tahlil apabila ada yang mungkin sampaikan kami beri kesempatan. Allah yang disampaikan kita bertahlilan saja. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi Allahu akbar wa lillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa 'ala malaikatil muqarrabin wa 'ala ibadillahi as-salihin 'ala sahbihi wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa 'ala malaikatil muqarrabin wa 'ala ibadillahi as-salihin 'ala as-samaa'i wal qadri al-jalil sadatina bi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulillah ajma'in wa anittabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma amina qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Min fadl al-jami' sadatina bi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulillah ajma'in wa anittabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma amina qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وتقبل وأغفر وما قرأنا من آمين. لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله صلينا وعلى عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الاسم المبارك واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمه ونبيه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وبيته أجمعين ومن المسلمين من مهاجر الله أحمد بن حسين البني محمد بن عمرو على رأس الشيخ القادر بن الشيخ بن جرير وصوف رحمه بساسة وصوف من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا شيخنا الشيخ أسوأ ولد الشيخ محمد الحسن والشيخ الشيخ سليم عمرو والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الشكور وجميع مشايخنا ومشايخنا يا رب العالمين والمؤمنين والمسلمين كملنا إليهم وجعله بين أيديهم اللهم اجعل ثوابك الكريم عتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافنا ووالدينا واهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم تقبل الله منكم tadi maka berakhirlah seluruh acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan ampun dan maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخافقين حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه
حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين سناه تباهى الخافقين حياتي تسلى وغدر تولى يا نور تجلى أخجل قمرين يا نور تجلى تجلى يا نور تجلى تجلى يا نور تجلى أخجل قمرين حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى أنه تباهى الخافقين زناه تباهى الخافقين فنحن نرجيك وصلك لمحبيك فنحن نرجيك وصلك لمحبيك بنظرة حنينك يا جد الحسنين بنظرة حنينك يا سيدي يا جد الحسنين حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين سناه تباهى الخافقين ما يمتدح مدح لا والدمع طارح ما يمتدح مدح لا والدمع طارح والفكر فيك سابح يا أسيل الخدين يا أسيل الخدين يا حبيبي Hubungan wali, hubungan hafid itu tadi masuk surga. Tadi jadi tegang. Ini tegang. Tadi kenapa aja? Jadi urut soalnya apa kan? Dia udah jawab, wali mau dijawab. Kalau tidak usah lah. Ada wali menjawab, lalu jawaban supaya jangan jadi pertanyaan. Apa alasannya dulu? Karena dulu hubungan hafid itu, hubungan wali itu bukan pasti masuk surga. Kita ini belum pasti. Nah, jadi tugas beliau Ujian Nabi Muhammad itu anak cucuku, wahai wali-wali cari umat dulu. Sesuai dulu kata Nabi, ummati. Nah, yang lo ber saat masalah bebas, nak mau jadi insiden berakan. Muncul asli, anu bebas ini dia guru IPA di BHG waktu 2003 pun kerupat, tapi video janda berkat terusan am. Jadi nasi gandut kita dipulang, ngikas cerita Pak. Saking kada ada pengusaha info nih udah kami tunjul dia tak kasih gandut kita deh, baju kaos. Jadi sesuai kalimat pimpinan kita tadi hari ini. Nang di mana kah nang apa namanya ini bukan pabe gak adalah artinya memperlusakan kisah tadi itu nah artinya nang disahabat sini tadi kita belajar memalahkan gelar. Nah jadi nang pokok 4 jenis pilar tadi MOE Kemenak apa tadi Nahdlatul Ulama kau jadi masih gandul kan jadi di main HP jadi dulu sadar udah ketika pulang main WA zaman gadget kan pondokan ini tahu jadi gadget lah jadi nah kayak apa aja dulu ada kawan mama oleh mendidik bahwa diri sendiri ini kita ini adalah pondokan yang artinya terkenal dengan ayam Turki. Jadi aja itulah bentuk nyawa yang namakan dulu gelangnya ayam Turki artinya pemakan dua kaging bahagian di pondokan. Jadi kalau bahagian agak kalau bahagian agak mesti agak makan dua kali dari gede lah.
Jadi itu kan nang tuha-tuha sana tunjuk ini nang aslinya sekalinya apa hati ngapi ya kan juga dapat juga dapat sasat kaulan jadi dengan kesepakatan suka tidak suka haji kita tunjuk mau sih karena itu pemahaman ganjil ini pemahaman pelajaran dan tulamayan dan dulu dan tulamayan orang kan dia udah cuma istilahnya jadi ini kamu ya kan jual ke depan kayak kalau begitu sekalinya ada kawan juga gue jalan di tempat nah kan ada pangkat dari reknan satu untuk satu tuh reknan kan apa nah jadi menurunkan ke dari pangkat tuh aja karena jadi kursi dan tangga tak ditunjuk ada kawan gue kadang pikir sama persis kayak pian kira-kira pian kayak pimpinan dari pikan kayak apa kakak-kakak kan supaya kadang ngantok kayak apa supaya pintar nah jadi gue urut keingatan yang malam kami dari kundukan aman ngakar garo artinya melihat yang kedua ini lah majulunkan kami di toha artinya masih hija artinya guru ini mau datangi kita ini lah anak-anak sih mau datangi jadi julunkan kayak apa kita ya Allah mudah-mudahan dia berhati dengan panjang umur gue kan kami ini gue nah kayak apa aja bentuk anak murid dan aku ijab murid pian jadi gue artinya jadi amun pian berprasangka urut ini uang pada baru menjadi tanda tanya itu aja hak pian untuk menjadi tanda tanya karena bahasa urut itu bercampur aduk dari E sampai R nah jadi kenapa kalau dia bisa dapat R urut dia udah hari waktu berbagi E turun bui ayam itu jadi dapat sama kisah dari ketua Ibda tadi bulan mencari apa pesanan jadi si gendut itu 4 UAE asal kabuan aja jadi urut ketakutan Bu Anjas ini apa urut kan bisa apa lah ya bedanya kan bisa sepeda motor bukan bisa memobil suka pindah bisa ya lah STNK hidup kegetaan artinya asli jadi bisa bujol tanpa disengaja suka tidak suka percaya tidak percaya bahwasanya keramat guru-guru itu bisa nyata ya lah jadi juga hari ini maaf jadi mungkin amun ada mudah-mudahan gue masih ada waktu itu loh artinya hari ini kan di situ gue terus berkisah di situ karena ada kisah lu jangan lu ada si gendut itu nah yang urus si gendut ya dua artinya di bawah sudah ada jadi dalam grup tuh gue ulungnya apa guru besar kalau guru besar ya kemudian juga suatu ketika ada makanya tadi ketika ngumpulnya jadi ke seluruh ormas Islam yang ada di wadah kami di Surunggaton Bapak hendak mengambil pembaharuan MUI nya tujuk tujuk api julun ke sana nang tungah ke julun dengan keputusan ketua IPC itu penumpang hilir saudara Ustadz Hajariyatu menjadi ketua MUI Gubernur dua-dua bentah lain kalau dibentah ya itu bukan urusan belum biasa ucapannya belum biasa kalau dibentah LDE gimana apa lagi MD beda namanya Bang ada di sana nah jadi julun apabila ada ormas Islam masuk ke surga lapor lawan ketua satu urut tadi kalau saya tampilkan artinya urut hari ini berbaju alumni Darussalam apa urut tadi kan juga ya ada banyak kan
ketujuh ibu Nabi itu siapa? Abi Dom kan siapa? Nggak tahu sebenarnya. Ya udah, tuh ketujuh ibu Nabi. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini tak kumpulkan sampai Nabi nunggu tadi. Hari ini rahasia besar terjadi. Rahasia besar terjadi hari ini. Karena mana rahasia besarnya? Kalau guru kita beberapa bulan dahulu kita undang hari ini Habib Hadik. Habib kan tahu aja tuh biar bercanda. Habib itu siapa? Ya kalau kamu di kampung kali melihat Habib tuh anu yang kampung itu tidak bagaimana aja maka boleh siapa jadi punya sangat datang siapa kalau kan saya HBM karena datang oleh kampung itu makanya nah uangnya sih selamat ke pola akhirnya si Gairun ini tahun 95 berhijrah pulang keadaan di Jepang hijrahnya kabar buka tahu pulang misalnya nah ini luar biasa gue dari kampung menuju apa mata buahnya mau bisa. Nah pas sedikit ujian pimpinan tadi mengatakan dari waktuan kalian saya bujuk gurai urut gitu deh. Jadi aku kata yang aku sudah apa debat kalau abah gurai. Mana yang tidak saja. Tapi itu sekolah mata buah itu di kampung di kampung salam gurai. Sekolah mata buah namanya. Sugang aja kan ada keturunan lain, nah sekolah tetap gua aja. Ada bapak, jadi dulu orang rumah, kayak apa kita mah, sekolah mah, sekolah sekalinya ada ulunnya tadi, nanti sekalinya keturunan alim tadi, mahadangi gue di pelabuhan di Batu Licin, hari itu speedboat, bapak nungguin, nah jalan, nukong siden, jadi ulun sekolah di Darussalam. Mama awak abma awak abah imam patauron Darussalam di bawah mualimin datangnya dengan keluarga saya nang udah tahu-tahu makan bukan dari mana nah itu jadi keluar alhamdulillah ulun artinya kawan artinya melihat hubungan tapi tak bila ulun lewat juga tidak usah betul ulun jadi nama orang gade Haji Muhammad Rabiansa bin Haji Supiani almarhum ulun bertinggal di Wahidi di Serungga, Kecamatan Kelupanglir, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Nah kemudian hari ini ulun ampun maaf pula karena mengupian ulun musalah kata, salah atur bahasa, mohon maaf sebesar-besarnya dengan kawanan semuanya. Dan ulun akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita seksi foto bersama. Ayo. Di situ